Hari ini Kementerian Kelautan dan Perikanan bersama TNI akan membongkar pagar laut di Tangerang yang membentang sepanjang lebih dari 30 km. Persiapan pasukan dilakukan kemarin yang terdiri dari armada kapal pengawas, rubber boat, hingga ratusan personil. Pembongkaran merupakan kolaborasi KKP dan TNI AL, meski sebelumnya Kementerian Kelautan dan Perikanan sempat berbeda pendapat dengan TNI. Kurang lebih 400. Nah, kapal yang terlibat nanti ada 4 kapal besar kami, kemudian kapal speed yang tadi, terus sea raider kita juga ada mungkin sekitar 10, ada juga takbut yang khusus nanti ketika di lapangan kemarin itu kesulitan, nah itu bisa dibantu dari situ. Sementara itu TNI AL memastikan pembongkaran pagar laut di Tangerang akan berlangsung selama 6-10 hari ke depan. Asisten Operasi Kepala Staf Angkatan Laut Laksamana Muda Yayan Sofian bilang, berdasarkan perintah Presiden Prabowo Subianto, TNI Angkatan Laut akan melaksanakan penyelidikan dan menindak tegas terhadap keberadaan pagar laut tersebut. Perintah Bapak Presiden Republik Indonesia, Jenderal TNI Purnawirawan Prabowo Subianto, yang tadi Bapak sampaikan, agar melaksanakan penyelidikan dan menindak tegas terhadap keberadaan pagar laut tersebut. Tentunya TNI Angkatan Laut vertikal, tegak lurus, loyalitas kepada Bapak Presiden, kepada negara, kepada rakyat. Tapi pagar laut di Tangerang dipersoalkan bukan hanya karena keberadaannya, melainkan izin dan teka-teki siapa pemiliknya. Menteri Agraria dan Tata Ruang Badan Pertanahan Nasional Nusron Wahid mengakui ada ratusan bidang sertifikat di kawasan pagar laut Tangerang dan Bekasi, berupa sertifikat hak guna bangunan dan sertifikat hak milik. Nusron menyebut akan memastikan keabsahan dokumen hukum sertifikat tersebut. Apabila ditemukan cacat hukum, maka sertifikat dapat dibatalkan tanpa proses peradilan. Ada sertifikat yang berseliweran di kawasan pagar laut, sebagaimana yang muncul di banyak sosmed tersebut. Jumlahnya 263 bidang dalam bentuk SHGB. Dan terkait dalam proses penerbitan sertifikat tersebut, manakala nanti terbukti berada di luar garis pantai, dan manakala terbukti tidak compliant, manakala terbukti tidak sesuai dengan prosedur, dan manakala terbukti tidak sesuai dengan aturan yang berlaku, kami akan tindak sesuai dengan aturan yang perundang-undangan yang ada. Dan kalau terbukti tidak prosedur, kami minta untuk di blacklist, kalau perlu merekomendasikan supaya izinnya dicabut. Desakan untuk mengumumkan siapa yang mendirikan pagar laut pun datang dari DPR RI. Ketua Komisi 4 DPR RI Titik Soeharto bilang pihaknya perlu mendapatkan informasi siapa pemilik dan pihak yang mengeluarkan anggaran eksistensi pagar laut di Tangerang, Banten tersebut. Kami dari Komisi 4 mendesak pemerintah untuk segera mengetahui dan mengumumkan itu sebenarnya pagarnya punya siapa yang bikin, siapa yang suruh, siapa yang membiayai. Ya, besok kita ketemu kementerian, terus lusa kita mau ke hijau lapangan, kita lihat saja. Yang penting harus, ini udah lama, udah sebulan, masa nggak dapat siapa sih yang bikin 30 kilometer loh, itu sama dengan separuh Jagorawi kan. Lalu, akankah informasi itu terbuka ke publik? Tim Liputan, Kompas TV. Saudara, hari ini Kementerian Kelautan dan Perikanan bersama TNI akan membongkar pagar laut di Tangerang yang membentang sepanjang lebih dari 30 km. Tapi pagar laut di Tangerang dipersoalkan bukan hanya karena keberadaannya, melainkan izin dan teka-teki siapa pemiliknya. Apalagi Menteri Agraria dan Tata Ruang Badan Pertahanan Nasional Nusron Wahid bilang ada ratusan bidang bersertifikat di kawasan pagar laut Tangerang, berupa sertifikat hak guna bangunan dan sertifikat hak milik. Kita bahas soal ini bersama sejumlah narasumber. Ada juru bicara Kementerian Kelautan dan Perikanan, Doni Ismanto. Selamat pagi, Mas Doni. Oke. Selamat pagi.
Oke, Mas Doni, selamat pagi. Dan juga ada anggota Komisi 4 DPR RI, Firman Subagio. Selamat pagi, Mas Firman. Selamat pagi, Mbak Doni. Dan juga Deputi Pagi, Eksternal Walhi Nasional, Mukri Friyatna yang bersama saya di studio. Selamat pagi, Mas Mukri. Pagi. Terima kasih Bapak-Bapak sudah hadir di Sapa Indonesia Pagi pada hari ini. Saya ke Mas Doni. Mas Doni, ini sepertinya lagi di lokasi nih pembongkaran pada pagi hari ini, Mas. Iya, kita sedang persiapan ya, Ya. menggerakkan lagi persiapan apel pasukan lagi dan bersiap untuk kedatangan para VVIP. Oke, berarti kapan rencananya akan dilakukan pembongkaran? Apakah akan mulai dengan apel dulu atau langsung pada pagi hari ini eksekusinya? Jadi nanti kita estimasi semua VVIP, Pak Menteri, Pak Kasal, dan unsur-unsur lainnya datang kalau bisa jam 9 atau jam 9 pagi ini atau jam 10 sudah di lokasi. Terus dimulai dengan rapat dulu, koordinasi semuanya. Setelah itu kita ada semacam press conference singkat hasil dari rapat koordinasi. Setelah itu para VVIP menyaksikan langsung di laut untuk proses pembongkaran oleh personil. Oke, confirm hari ini ya Pak Tipa ya bersama KKP dan juga TNI AL dan juga pihak-pihak terkait termasuk nelayan juga dari informasi Anda. Mas Doni, kalau boleh tahu berapa jumlah personil yang dikerahkan pada hari ini? Jadi kalau kita hitungin nelayan yang ikut, total personelnya itu 2.593 orang. Ya. Nelayan ada sekitar 1.115 orang. Ya. Ya. Kapal itu, kalau kapal nelayan kita hitung, itu jadi 281 armada. Oke. KKP sendiri menurunkan 11 armada dengan 450 personil. Angkatan Laut 33 armada, 753 personil. Pol Air 6 armada, 80 personil. KPLP 2 armada, 30 personil. Pakamla 3 armada dan 100 personil. Pemprov Banten juga menurunkan armadanya ada 3 dan 95 personil. Oke, dengan jumlah yang begitu besar, apakah akan dikejar dalam waktu 1 hari atau bagaimana dari detailnya? Apakah mungkin berapa kilometer per hari yang akan dibongkar? Kita sih sesuai rencana operasinya hari ini kalau bisa 7 kilometer, tapi pagi ini udah hujan lagi. Ya. Ini semuanya tergantung cuaca, karena udah 2 hari ini hujan terus. Ya, ya. Oke. Dan kita hari ini akan terus dari Kompas TV juga akan meliput terkait dengan kegiatan pembongkaran tersebut. Mas Doni, terkait dengan pembongkaran yang akan dilakukan nanti, kita ke polemik yang memang dalam beberapa hari ini menjadi sorotan atau menjadi perbincangan. Di mana yang jadi sorotan adalah ini Menteri ATR BPN, Pak Nusron Wahid bilang ada ratusan sertifikat HGB dan SHM di kawasan Pagar Laut Tangerang. Apakah bisa sebenarnya di wilayah laut kita bersertifikat? Dari KKP sendiri bagaimana tanggapan? Iya. Ya kalau kita berpegangnya kepada putusan Mahkamah Konstitusi ya yang keluar tahun 2010, kalau laut itu adalah milik bersama dan bersifat open access sehingga tidak bisa ada hak atas tanah di laut. Selain itu pegangan kita pasal 18 dan pasal 19 Undang-Undang CK yang menyatakan pemanfaatan ruang laut wajib sesuai dengan rencana tata ruang dan harus memiliki kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang laut gitu loh. Jadi kalau di laut ada hak atas tanah atau semacam dokumen lain selain PKKPRL, ya itu tidak sesuai dengan undang-undang dan konstitusi. Oke, tapi apakah KKP sudah mengetahui juga bahwa ada pihak-pihak yang memiliki HGB ini? Kita baru tahu dari Pak Nusron hari Senin itu, kan Pak Nusron yang umumin. Oke, berarti tidak ada koordinasi atau bagaimana sebenarnya? Mas, kalau HGB sertifikat seperti itu yang berhak mengeluarkan di tempatnya Pak Nusron, bukan KKP ya. Ya. Oke, sehingga pada akhirnya KKP sendiri baru tahu bahwa HGB tersebut dibocorkan oleh Pak Nusron sendiri ya, oleh Menteri ATR. Iya, karena kalau KKP perizinan di laut itu untuk pemanfaatan ruang laut,
PKKPRL itu kan izin prinsip, izin dasar. Dan itu dikeluarkan oleh KKP pemerintah pusat, dalam hal ini ditandatangani oleh Pak Menteri. Jadi kalau PKKPRL ya KKP, tapi kalau Mas bicaranya sertifikat, HGB, itu di tempatnya Pak Nusron. Oke. Tahan sebentar Mas Doni, saya ke Pak Firman Subagio, anggota Komisi 4 DPR RI. Pak Firman, ini melihat bagaimana seperti yang baru disampaikan, KKP sendiri tidak tahu HGB-nya. Ternyata baru dibocorkan oleh Menteri ATR, Nusron Wahid. Ini dari DPR melihat bagaimana, apakah memang polemik ini justru pada akhirnya ditimbulkan di saat-saat yang memang ini bertanya-tanya masyarakat, siapa sebenarnya pemiliknya? Baik Mas Doni, selamat pagi. Ya, selamat pagi Pak Doni dan para pemirsa TV. Pertama kami mohon maafin dalam perjalanan karena kita juga mau ke lokasi untuk meninjau 3 lokasi karena persoalan pemagaran laut ini tidak hanya di PIK 2 tapi terjadi di mana-mana. Ya. Ini menunjukkan bahwa ada kelalaian atau pembiaran dari Kementerian KKP. Karena di dalam pengelolaan tata kelola laut, tadi Saudara Doni sudah menyampaikan juga ada regulasi yang tentunya itu harus ditaati dan dipenuhi. Ya. Dan kedua pertanyaannya adalah kemana KKP selama ini? Karena sudah terjadi di mana-mana dan ini kalau tidak ada peristiwa di PIK 2 ini dan kami DPR terus menggempur setiap hari melalui media dan kemudian kalau tidak presidennya seperti Pak Prabowo Subianto hari ini, mungkin persoalan pemagaran ini akan berjalan terus. Nah oleh karena itu inilah pentingnya KKP itu tidak menunggu bola, harus senantiasa memantau kewenangan-kewenangan yang diberikan. Saya kebetulan adalah Ketua Panja Undang-Undang Kelautan. Ya. Saya Ketua Panja yang terkait pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil. Saya tahu semua ada Anklos 1928. Ini sebetulnya regulasi dibuat adalah untuk memberikan rujukan, memberikan tuntunan kepada kementerian lembaga dalam melaksanakan tugas dan fungsinya. Oleh karena itu, Pak Nusron kami dukung sepenuhnya. Bukan Pak Nusron membocorkan, memang kewajiban daripada pemerintah bila mana ada hal-hal yang yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, maka wajib untuk dibuka pada publik. Siapa yang berbuat, siapa yang melakukan. Oleh karena itu, kami sangat menyayangkan keterlambatan KKP untuk action. Ya, ini kalau tidak kita desak kemarin, itu mungkin juga ada justru pura-pura tidak tahu. Ini yang saya khawatirkan. Oleh karena itu, Pak Firman, Anda mau bilang KKP lamban dalam actionnya untuk pagar laut ini atau bagaimana? Ya, itu pasti. Karena ini kan isu pemagaran laut ini kan sudah terjadi cukup lama. Dari 23 sudah ada isu. Dan sebelumnya juga ini sudah terus muncul begitu. Tetapi kenapa seolah-olah ada pembiaran? Nah, mereka saya khawatir ini ya, di belakang daripada para pemasang-pemasang ini adalah ada kekuatan tertentu yang mungkin KKP tidak bisa melawan atau ya, yang patut dicurigai malah justru ada kong kali kong oknum. Ini yang harus diwaspadai. Negara tidak boleh dilakukan seperti ini oleh pihak-pihak swasta maupun siapapun yang sewenang-wenang melanggar undang-undang. Buat apa undang-undang kita buat? Buat apa undang-undang kita sahkan kalau tidak dijalankan dengan benar? Ini yang harus menjadi perhatian kita. Oleh karena itu, hari ini kami dari Komisi 4 terus membagi tempat. Saya akan ke Banten, ada yang di Bekasi, ada yang di PIK 2. Nanti semuanya akan kita lakukan musyawarah di DPR, apakah nanti perlu ditindaklanjuti, apakah melalui mekanisme yang ada di DPR, nanti akan menjadi kesepakatan setelah kami menggali dari berbagai sumber yang ada di lapangan. Termasuk ATR BPN. Perlu kami sampaikan juga bahwa BPN juga harus bertanggung jawab. Karena apa? Tadi Saudara Doni yang menyampaikan bahwa laut tidak boleh dilakukan pengaplingan. Itu jelas Undang-Undang Cipta Kerja juga saya sebagai anggota panjanya. Jadi sangat memahami betul. Oleh karena itu dengan adanya pelanggaran dari BPN, BPN ini sudah bukan agraria. Kalau agraria itu mengatur tata ruang laut, udara, dan laut. Darat, laut, dan udara. Karena BPN sekarang ini badan pertanahan, maka mereka hanya mengatur tata kelola tanah. Ini laut, kemudian dikeluarkan sertifikat. Ini jelas-jelas melanggar Undang-Undang
yang terkait dengan pertanahan. Oke, Pak Firman, tahan sebentar. Saya ke juru bicara KKP, Mas Doni. Mas Doni, bagaimana menanggapi dari DPR sendiri menganggap ini pembiaran atau lamban dalam melakukan action terkait dengan pagar laut ini? Ya, terima kasih. Sebenarnya kalau untuk penanganan dan pengendalian terhadap pemanfaatan ruang laut yang tidak berizin, kami sejak beberapa tahun yang lalu sudah concern terhadap hal ini. Ya. Tahun lalu itu ada 196 pelaku usaha yang kita kenakan sanksi administratif dan denda karena tidak memiliki PKKPRL. Kita juga melakukan pengendalian dan pengawasan, tapi untuk 0 dan 12 mil itu terutama ini kan yang banyak terjadi di 0 dan 12 mil. Itu ada peran juga dari pemerintah daerah. Dalam hal ini DKP setempat. Karena DKP setempat juga punya Polsus. Nah, makanya kadang-kadang kita itu tahu dari daerah, dilaporin, kita berkoordinasi, kita cek. Banyak kasus-kasus itu seperti di Bekasi ya, yang kita segel itu, Pak Firman, malah DKP-nya sudah tahu itu zonanya bukan peruntukan untuk reklamasi. Di situ ada PLN, objek vital nasional, malah dibiarkan, malah keluar juga KKPR darat dari tempatnya ATR BPN, padahal itu tadinya laut. Nah, yang seperti ini memang akan kita perkuat pengendalian dan pengawasan. Terima kasih masukannya Pak Wisnu. Oke, Mas Doni, terkait dengan tadi pernyataan bahwa apakah mungkin saja KKP ini melindungi ada oknum-oknum di belakang yang turut ikut serta dalam pagar laut ini? Begini, kan dokumen itu keluar bukan dari KKP. Ya, kalau kita bicara HGB dan sebagainya ini. Di dokumen nggak ada KKP-nya. Jadi bagaimana tuduhannya ke KKP gitu loh. Ya. Oke, Mas Doni dan Pak Firman, tahan sebentar, saya ke Walhi, Mas Mukri Fitriana. Mas Mukri ini melihat bahwa tadi sudah disampaikan ada hak guna bangunan yang tiba-tiba dibocorkan oleh Pak Menteri Nusron Wahid. Dari temuan Walhi, investigasi Walhi sendiri, HGB ini benar pada akhirnya keluar secara tiba-tiba atau bagaimana? Yang pertama ya biar gimana pun nggak apa. Jadi ini bukan dibocorkan, kalau nggak dihantam-hantam nggak keluar, gitu ya. Nah, betul adanya tentang HGB yang berada di atas permukaan air laut, termasuk juga sertifikat hak milik. Nah, kita sebetulnya berharap nih bukan lagi kepada pemerintah, kepada negara. Jadi esensi dari yang namanya problem utama pagar laut ini adalah penguasaan ruang hidup dan sumber-sumber kehidupan melalui salah satu bentuk cara yang namanya reklamasi. Yang kedua, melalui pintu masuk namanya proyek strategis nasional, gitu ya. Nah, saat ini itu sudah terjadi posisi negara yang sedang dilemahkan buat kita. Apa indikator-indikatornya agak keluar sedikit memangnya, tapi untuk membahas ke sini nih. Contoh lembaga negara yang sangat ini dihormati, Komnas HAM sudah tertidur, kasar seperti itu. KPK dilumpuhkan, bahkan yang namanya Mahkamah Konstitusi juga dilumpuhkan. Nah, apalagi urusan cuman segede gini. Ini sangat menjadi kecil buat para pemilik modal. Karena itu kami berharap pada kesempatan pada pemerintahan yang baru ini berkonsolidasilah. Nggak boleh negara itu kalah. Ini kan kasarnya, kalau bahasa kasarnya ini apa ya, wajah negara dikencingin lah kira-kira gitu ya. Masa di depan mata segaban satu nggak bisa kelihat, saling klaim kami nggak tahu gitu. Kalau klaimnya kami bertanggung jawab kan enak juga. Gitu. Ngurus pagar aja komunikasinya rumit. Mencari orang itu agak kesulitan gitu. Jadi nggak masuk akal buat kita bahwa ini adalah indikasi negara sedang dilemahkan. Oke, dari Pak Nusron sendiri memberikan pernyataan terkait dengan siapa-siapa saja yang ikut memiliki HGB atau menguasai HGB tersebut. Saya akan bacakan. Ada PT Intan Agung Makmur, kemudian PT Cahaya Inti Sentosa, dan beberapa nama perseorangan. Dari Wali pernah mendengar nama perusahaan ini? Ya, jadi kita sebelum diterbitkan ini memang kita sudah cek dulu ke AHU gitu ya. Termasuk ketika kemarin malam kalau tidak salah kita didesak, ya memang kita sebutkan dia terafiliasi kepada perusahaan besar yang sekarang sedang mengelola Pantai Indah Kapuk. Seperti itu. Oke, berarti sesuai dengan
penelusuran yang dilakukan oleh Walhi, berarti benar ada oknum besar yang bermain dalam pagar laut ini? Betul, karena memang satu ya, HGB ini juga tolong diterangkan juga nih, terbitan HGB ini, jangan juga kemudian semata-mata yang ada di atas laut. Kenapa kami harus sampaikan ini? Karena hutan pun di blocking, hutan bakau, hutan lindung itu sudah masuk HGB. Memang baru pada 3 desa, yang bagian Kerojo belum. Tetapi kalau sudah di atasnya sudah, maka otomatis tuh pelan-pelan dia mau ke sana. Oke, dari investigasi yang dilakukan ada kabarnya bahwa perusahaan-perusahaan ini yang disebut oleh Pak Nusron ini berafiliasi dengan bidang usaha real estate, benar atau tidak? Betul. Ya. Betul. Jelas kok itu. Betul. Oke, apa yang sebenarnya yang mau dibangun? Sebenarnya karena katanya pagar laut ini untuk restorasi, tapi jika yang membangun ini yang berurusan dengan bidang usaha real estate, apa sebenarnya yang dari temuan Walhi kan gini ngarang-ngarang nipunya lagi nih. Kalau betul dia mau melakukan restorasi itu kan pemulihan ya. Ini buat apa kemudian yang jelas-jelas ada hutan dikapling, dibebani alas hak yang namanya hak guna bangunan. Kan nggak benar ini. Mau cerita dari mana dia mau bilang restorasi? Jelas-jelas hutannya ada, bagus. Kalau betul tidak, ya kosongkan. Nah ini Pak Nusron juga ya perlu diketahui. Itu yang 263 itu, kenapa kami nggak memasukkan angka sebanyak lebih dari 263? Kami memang waktu itu menyampaikan 260. Karena masih ada ruang-ruang kosong, nggak ada namanya. Tapi di blockingnya sudah ada tuh, di peta itu. Masih warna hijau, warna biru, tapi dia terkotak. Itu yang tidak kami kemukakan, karena belum ada nih. Belum keluar titik koordinatnya punya siapa gitu ya. Tapi intinya dia sudah terkapling banyak. Oke, apa sebenarnya tujuannya dari pembangunan pagar laut ini? Kalau bukan untuk restorasi tadi Bun? Ya tujuannya saya bilang tadi merampok ruang laut dengan cara mudah gitu ya. Esensialnya adalah menguasai sumber-sumber kehidupan untuk kepentingan investasi. Nah, yang harus juga Bapak Komisi 4 DPR, kami berharap begini Pak, karena jeratnya ini kan sudah dipasang. Mau rubuh sekalipun itu seluruhnya pagar, mau dicabut pun itu HGB, tidak menggugurkan yang namanya rencana untuk tetap menguasai tanah air di wilayah Tangerang ini. Kenapa? Sepanjang tidak pernah digugurkan juga. Apa itu? Pasal-pasal, ayat-ayat yang mengarahkan untuk Pantai Utara Tangerang direklamasi. Jadi ini kuncinya nih. Tapi kan Pak Nusron bilang kalau memang itu berada di tidak sesuai dengan aturan atau berada di wilayah luar laut garis pantai akan dicabut izinnya. Ya ini kan yang di pantai ya, HGB. Tapi reklamasi banyak contoh. Kami memulai yang namanya advokasi reklamasi ini, saya kasih contoh ya, pada tahun 2001 di Bandar Lampung. Nah akibat Gunung Camang dibabat, tuh kemarin pada Kanyut. Ya, ini contoh dampak lingkungannya. Jadi bukan kemudian mengarang-arang. Tapi yang paling kami harapkan adalah rukunlah negara ini, jangan sampai ditipu, dibohongin. Dan kami juga berharap kepada kelompok masyarakat sipil ini ya, ini adalah indikasi negara sedang dilemahkan. Ayo kita gotong royong bantu ini. Prinsip kita adalah bebas aktif, negara dilemahkan bela. Ini posisi negara sedang dilemahkan. Ya kalau juga menindas ya kita lawan sesuai dengan batas kemampuan kita. Oke, saya ke Pak Firman. Pak Firman, ini bagaimana melihat kemarin Pak Nusron bocorkan atau memberikan pernyataan terkait dengan beberapa perusahaan tersebut. DPR pernah mendengar terkait nama-nama perusahaan tersebut? Kalau secara resmi kami belum ya, karena memang kami kan baru selesai reses kemarin dan hari ini langsung kita agendakan untuk ke lapangan. Namun tentunya informasi tentang nama-nama ini sudah mendekati kebenaran. Oleh karena itu, sesungguhnya kalau kita mendapat laporan dan kami mendapatkan kopi-kopi daripada sertifikat, itu kan sudah diterbitkan dari tahun 2002-2003. Artinya bahwa kalau KKP tadi tidak tahu menahu, kan ada tugas fungsi pokok daripada KKP untuk melakukan pengawasan. Ketika terjadi pemagaran-pemagaran dari mulai tahun-tahun lalu, harusnya KKP sudah bertindak. Bahkan terakhir, itu setelah PSDKP melakukan penyegelan, Pak Menterinya itu malah memberikan statement jangan dibongkar dulu. Ini jelas-jelas bahwa ini adalah pelanggaran sebuah regulasi, sebuah undang-undang. Kami tidak menginginkan ada negara dalam negara di Indonesia ini. Oleh karena itu kami mendukung sepenuhnya. Apalagi sudah ada perintah presiden harus dicabut dan kemudian harus, dan saya meminta kepada pemerintah tentunya, udahlah jangan menunggu waktu lagi. Kalau memang bisa dikerahkan dalam 1 minggu selesaikan. Kalau bisa
Bisa 3 hari, selesaikan dalam 3 hari. Jadi tinggal menentukan, namun proses hukumnya tetap harus berjalan terus. Itu prinsip kami dari DPR. Oke. Saya terakhir ke Mas Doni. Mas Doni, bagaimana melihat ini? Apakah memang akan dibawa ke ranah hukum terkait dengan perusahaan-perusahaan yang tadinya yang dibocorkan oleh Pak Menteri Nusron ataupun pihak-pihak lain yang membangun pagar laut ini? Begini ya Mas, sesuai Undang-Undang Cipta Kerja, kalau untuk pelanggaran perizinan PKKPRL itu sanksinya administratif dan denda. Ini kami sudah jalankan, kemarin kami sudah panggil 2 orang dari JRP sampai malam pemeriksaannya. Hasil pemeriksaannya belum dilaporkan oleh PPNS ke kami ya. Tapi kalau yang ada unsur pidana, tentu kita akan koordinasi sama polisi. Jadi kita kan ada juga yang wewenang di mana penyelidikan kita nggak bisa masuk sampai jauh. Nah itu ya kita harus ajak polisi, atau polisi kan sekarang sudah ada juga laporan dari masyarakat, laporan terkait dugaan pidananya yaitu. Nah kita juga tunggu tuh, Pak Nusron kan katanya juga mau menyelidiki, beliau kan juga punya PPNS. Nah kita harap juga Pak Nusron juga kebuka, jadi kita nanti akan nanti kan di sini ada rapat koordinasi juga pagi nih. Nah nanti bisa lebih jelas gitu. Oke, terima kasih Mas Dono. Semoga apa yang disampaikan bisa memberikan masukan terkait dengan polemik pagar laut ini. Terima kasih Bapak-Bapak. Narasumber saya ada juru bicara Kementerian Kelautan dan Perikanan Doni Ismanto. Terima kasih Mas Doni. Dan juga anggota Komisi 4 DPR RI Firman Subagio. Terima kasih Pak Firman. Dan Deputi Eksternal Wali Nasional Mas Mukri Friyatna. Terima kasih Mas Mukri. Terima kasih Bapak-Bapak, sehat selalu. Saudara, kita ke informasi selanjutnya karena Kompas Sapa Indonesia Pagi akan segera kembali dengan informasi lainnya. Salah satunya, Litbang Kompas merilis survei tingkat kepuasan publik terhadap kinerja pemerintahan di bidang penegakan hukum.